Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Miss Hilgers kibarkan bendera merah putih. Bungkam jurnalis Asia, Saint Patinama junjung harga diri pemain keturunan. Diakui FIFA, pelatih pemain muda KNVB jadi panutan PSSI. Push like di bawah, laju simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Perembalukan SC Heerenveen, Miss Hilgers kibarkan bendera merah putih. Diperkuat calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Miss Hilgers, Twente menjadikan luka Heerenveen semakin dalam dan menyakitkan. Pasalnya, setelah diboikot netizen dan dibantai AS Alkmaar 1-9, kini Heerenveen menderita kekalahan lagi dari Twente pada Rabu 18 September dini hari dengan skor 2-0. Twente yang bermain di hadapan publik sendiri ini berhasil membuka keunggulan atas Heerenveen pada menit ke-22. Gol diciptakan oleh gelandang serang Sam Sain melalui tendangan penalti. Twente pun terus menekan selepas unggul 1-0. Tekanan yang diberikan tuan rumah pun membuahkan gol kedua. Heerenveen kembali dibobol oleh Sain sekaligus menorehkan brace di laga kali ini. Dalam pertandingan ini, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Miss Hilgers mencatatkan statistik yang cukup fantastis. Hilgers diketahui bermain sebagai starter di laga ini dan tidak tergantikan hingga laga usai. Calon pemain keturunan timnas Indonesia ini pun kembali berduet dengan Max Burns di jantung pertahanan dalam formasi 4-2-3-1 racikan pelatih Joseph Osing. Hilgers sendiri tampil solid sebagai pemain tengah dengan mendapatkan rating 7,2 dari SofaScore. Dalam pertandingan ini, Hilgers juga mencatatkan 4 clearance dan 2 tackle sukses, serta 1 buah blok. Selain itu, Hilgers juga berhasil memenangkan 3 dari 5 duel di bawah dan juga memenangkan 1 dari 2 duel udara. Yang kemudian makin mencuri perhatian adalah usai memenangkan laga di hadapan pendukungnya sendiri di Stadion De Grolkes VST-NCD, Hilgers dengan bangga membentangkan bendera Indonesia. Hilgers bersama dengan Eliano Reinders sendiri baru-baru ini mendapatkan perlakuan spesial dari jajaran pemangku kepentingan di Indonesia. Pasalnya tak seperti pemain lain yang harus mengambil sumpah di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, dua pemain ini akan menjalani pengambilan sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda, yakni pada Senin 23 September 2024 atau pada Selasa 24 September 2024. Langkah cepat ini dinilai pun harus diambil agar Miss Hilgers dan Eliano Reinders bisa segera membela timnas Indonesia. Bungkam jurnalis Asia Saint Patinama junjung harga diri pemain keturunan. Belakangan ini kembali muncul sentimen negatif mengenai pemain diaspora yang akhirnya memutuskan membela timnas Indonesia. Hal itu bahkan datang dari beberapa pihak, seperti pengamat sepak bola, DPR, bahkan pengamat politik pun ikut mengomentarinya. Fenomena ini tentu sangat menarik, mengingat ini terjadi di tengah kesuksesan timnas Indonesia meraih hasil positif, yakni pada laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini pun pada akhirnya menyulut salah satu penggawa Garuda Saint Patinama yang akhirnya menegaskan soal siapa dirinya di skuad merah putih. Ditegaskan oleh Patinama ia bukanlah orang asing. Ia tegaskan bahwa dirinya ialah orang Indonesia. But people mistake, I think that they think I'm just a foreigner. Yeah. But I'm not a foreigner. Bule. Yeah. You are Patinama. I'm Patinama. I'm Indonesian, you know. Yeah. I'm not a foreigner.
Sebelumnya, pernyataan miring mengenai pemain keturunan juga sempat diterima oleh Patinama, tepatnya di momen kekalahan timnas Indonesia Australia di Piala Asia 2023. Hasil yang sekaligus membuat Garuda gagal lolos ke babak selanjutnya. Setelah laga itu, mantan pemain Viking FK ini pun kemudian mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara dengan media yang salah satunya berasal dari Malaysia. Tapi secara spontan, Saint Patinama mendapatkan pertanyaan yang membuat dirinya terkejut, yakni soal pemain warisan yang mungkin maksudnya adalah pemain naturalisasi. Mendengar hal itu, Saint Patinama pun meminta jurnalis tersebut mengulangi pertanyaannya. Apa kamu berharap timnas Indonesia punya lebih banyak lagi pemain naturalisasi? Tanya jurnalis asal Malaysia ini. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah itu kemudian menegaskan bahwa saat ini timnas Indonesia sedang fokus meningkatkan kualitas mereka. Patinama sendiri menjadi salah satu sosok pemain keturunan yang proses naturalisasinya terbilang cukup emosional. Saint dibesarkan oleh seorang ayah kelahiran Semarang keturunan Maluku. Sang ayah pun selalu mengajarkan tata krama dan menceritakan keindahan alam Indonesia. Saint juga dipesan agar suatu saat nanti bisa membela Garuda sebagai seorang pesepak bola. Mimpi itu pun akhirnya bisa terwujud setelah Januari 2023 lalu sumpah menjadi seorang warga negara Indonesia. Namun sayang, sang ayah tidak dapat menyaksikan langsung karena telah berpulang 6 tahun sebelumnya. Diakui FIFA, pelatih pemain muda KNVB jadi pandutan PSSI. Naiknya prestasi timnas Indonesia membuat PSSI terus mendapatkan sorotan dan sekaligus dorongan. Tentu hal ini tak terlepas dari tuntutan terkait langkah regenerasi dan pengembangan pemain muda. Melepaskan sentimen negatif terhadap para pemain diaspora, memang sudah menjadi kewajiban dari federasi untuk memikirkan keberlangsungan dan ketersediaan talenta-talenta sepak bola Indonesia melalui program pengembangan pemain muda. Terkait hal ini, Indonesia pun diminta untuk meniru langkah dari KNVB. Untuk diketahui, organisasi sepak bola Belanda atau KNVB baru saja mendapatkan penghargaan dari Induk Sepak Bola Dunia FIFA, di mana KNVB mendapatkan FIFA Forward Award, anugerah yang diberikan untuk program pengembangan pemain mudanya. Pada Juli 2024 lalu, Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan plakat FIFA Forward Award kepada Presiden KNVB, Frank Paul, yang mana pengakuan ini diberikan atas format kompetisi baru yang diperkenalkan oleh KNVB untuk pemain muda di usia 6 sampai dengan 12 tahun. FIFA Forward ini tentu menjadi bentuk penghargaan dari FIFA kepada KNVB yang memiliki komitmen dan visi inovatif untuk pengembangan pemain muda di Belanda. Sebagai informasi, format kompetisi pemain usia 6 sampai dengan 12 tahun yang dilakukan KNVB ini berfokus bukan hanya mengembangkan skill pemain, namun juga menciptakan kompetisi yang ramah anak, yang mana fokusnya terletak pada peningkatan pengalaman sepak bola bagi pemain mudanya. Namun dengan hati-hati, mereka menyesuaikan pendekatan berbasis penelitian dan memasukkan dari pemain itu sendiri. Dibandingkan dengan pertandingan biasa pada format kompetisi ini, KNVB pun merancang pertandingan di lapangan yang lebih kecil. Penelitian dari pihak KNVB pun mengungkap fakta bahwa pengurangan jumlah pemain dan ukuran lapangan berdampak signifikan pada pemain untuk benar-benar terlibat dalam pertandingan. Format kompetisi baru ini menurut pihak KNVB sesuai dengan pilar strategis mereka, yakni lebih banyak pesepak bola dan membawa sepak bola ke level tertinggi.